Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahabana ni'aman mutanawwi'ah. Masalan ni'matal hayah wa ni'matal aqidatas sahihah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya rabbi tamim bi khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين أمين. فلا يخرج الكبر من قلبك إلا بأن تعرف أن الكبير من هو كبير عند الله تعالى. Ini tentang takabur, tentang sombong. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, maka tidak akan keluar sombong itu daripada hati engkau kecuali engkau mengenali kesombongan itu. Maksudnya apa? Takkan mungkin hilang saja sombong itu daripada kita kecuali kita kenal siapa yang berhak untuk sombong itu. Siapa yang mestinya yang sombong itu siapa mestinya? Al-kabiru man huwa kabiru indallah. Yang cocok sombong itu adalah Allah. Maka dalam hadis qudsi itu dalam apa? Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Dalam ta'lim. Al-kibriya'u li rabbina sifatun bihi. Al-kibriya, takabbur itu li rabbina sifatun bihi. Itu yang berhak untuk sombong itu adalah Allah. Maka ada yang mengatakan bahawa sombong itu adalah ridai. Rida itu selendang Allah. Maka jangan mencoba memakai selendangnya Allah. Maksud selendang itu adalah kepemilikannya adalah Allah. Jadi yang berhak untuk sombong itu adalah Allah. Jadi kita takkan bisa lari daripada sombong kecuali kita kenal yang berhak untuk sombong itu adalah Allah. Mauqufun ala khatimatin wa huwa mashkukin fiha. Ya. Yang dia ini berhenti di atas khatimah, di atas ujung akhir kesudahannya. Jadi nanti di ujung di kesudahan daripada usia kita baru kita sadar, ternyata aku ni sombong. Aku ni tak ada apa-apanya. Aku tak berhak untuk sombong. Wahia mashkukum fiha. Dan dianya itu mashkuk, yang ragu dan bimbang hatinya dan takut dia nanti meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi ketika sekarang enak kita sombong. Sombong dengan harta kita, sombong dengan kekayaan kita. Baru kita mulai sadar nanti bahwa kita sombong ketika sudah nak mati. Ketika kita akan mati, barulah kita sadar, ternyata aku sombong. Dan kita khawatir bahwa kita pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. An anna takabbura ma'asyakin fiha ala ibadallahi ta'ala fayakinan wa imanuka fil hal. Dan bahwasanya takabur, sombong engkau beserta ragu terhadap ciptaan Allah, terhadap hamba-hamba Allah, itu akan membawa dirimu kepada su'ul khatimah. Mati tidak membawa iman. Jadi kita sombong akan menganggap orang lain itu di bawah kita. Kita sombong, maka kita ragu dengan orang lain. Seolah-olah orang ini tak mampu, kita saja yang mampu. Orang ini takkan bisa, kita saja yang bisa. Ternyata itu bisa membawa kepada su'ul khatimah. Na'udzubillah. Maka fayaqinuka
nafsika wa fi ghairika bil khairi aw syarr wa imanuka fil hal yatanaqud. Maka oleh karena itu yakin diri engkau kepada diri engkau sendiri. Kita yakin kepada diri kita bahawa kita ni orang yang sudah melakukan kebaikan, maka itu adalah bagian daripada suatu kesombongan. Yakin itu. Kalau ragu masih belum, tapi kalau lah yakin kita ni hebat daripada orang, itu dah sama dengan sombong. Fa inna Allah Ta'ala muqallibal qulub. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang membolak-balikkan hati, yahdi man yasha', memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Maksud hidayah bagi orang yang Allah kehendaki itu adalah di akhir ajalnya nanti. Maka ada orang itu di ajalnya dengan saadah, dengan kebaikan. Ada orang yang akhirnya dengan su'ul khatimah. Maka wayudillu man yasha', dan Allah juga memberi sesat kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi Allah memberi petunjuk kepada orang yang Allah kehendaki, Allah memberi sesat kepada orang yang Allah kehendaki. Maka hati-hati, kita jangan sampai menjadi orang yang sombong, karena orang yang sombong ini adalah orang yang diberikan kesesatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, kamalul maqamu tawadu' la yahsilu illa bi syuhudil 'abdi fi nafsihi annahu duna ghairi. Seseorang itu baru sampai ke tahap sempurnanya maqam tawadu', rendah hati. Siapa orang yang sebenar-benarnya yang rendah hati? Siapa orang yang disebut dengan orang yang rendah hati? Orang yang tidak menghasilkan sesuatu kecuali dia menyaksikan akan dirinya itu di bawah daripada orang yang lain. Jadi kalau kita meyakini di dalam dada kita bahawa kita ini di bawah orang kemampuan kita, itu tawaduk pada hakikatnya. Itu yang tawaduk sesungguhnya. Tapi kalau masih ada di hati kita bahawa kita lebih hebat daripada orang lain, kita lebih mampu daripada orang lain, itu masih sombong. Jadi yang dikatakan tawadhu apa? Seseorang yang sudah menyaksikan dirinya. Menyaksikan dirinya maksudnya adalah merasakan dirinya ini di bawah daripada orang. Sehingga disebutkan oleh Imam Nawawi, annahu laisa ala wajhil ardh ahad katsara asayana. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih banyak maksiatnya selain daripada aku. Itu makam tawadhu itu. Mampu tak kita? Tak mampu. Maka kita ni tak tawaduk. Tak tawaduk kita. Kita ni termasuk orang sombong. Karena kata Imam Nawawi, orang yang tawaduk itu dia mengatakan dirinya yang paling rendah di dunia. Sehingga dia mengatakan, laisa ala wajhil ardh. Tidak ada orang di dunia ini yang paling banyak maksiatnya selain daripada aku. Siapa yang bisa kira-kira? Pernahkah kita mengatakan kita lebih banyak maksiat di dunia daripada kawan-kawan kita? Jarang. Kita orang yang lebih banyak maksiat pada awak kadang. Si anu tu angku banyak maksiat, tobat langku ke awak ke kawan kita kadang. Dosa orang tahu kita, maksiat orang tahu kita, tapi dengan maksiat kita sering lupa. Padahal Imam Nawawi mengatakan, orang yang tawaduk sesungguhnya tawaduk, orang yang dia mengatakan dirinya paling rendah di dunia ini. Malah disebutkan yang paling banyak maksiatnya di dunia ini adalah aku, kata kita. Itu orang tu orang yang tawaduk ini. Berat ni. Wa fawqa ahadin minal asa. Maka jadi kalau ada orang di dunia yang mengatakan bahawa yang paling maksiat di dunia aku, yang paling tak beradab di dunia aku, yang tak punya malu di dunia ni aku, dan itu ala sabilil yakin, dan itu dia katakan dalam keadaan yakin, maka orang tu adalah orang yang paling tawaduk. Tapi kalau ala sabilil zan, kalau dia itu ragu, umpamanya rasa saya bukan saya yang paling banyak dosa di dunia ni, masih parah si anu tu lagi, kata dia. Umpamanya ni. Atau rasa saya bukan saya yang kurang adab di dunia ni, parah si anu tak beradabnya lagi. Maka
termasuk golongan orang yang sombong. Memang berat kajian tasawuf ni. Jadi kita di siko, kamu yakin sombong saya di siko? Awak masih menganggap diri kita lebih elok pada orang yang paling jahat. Ada orang di kampung kita, orang sedang salat Jumat, hanya gas-gas orang pasti ada di dalam hati kita, alhamdulillah elok daripada ini. Dia bisa semayang. Apa kata Imam Nawawi? Itu termasuk sombong kita rupanya. Apa kata Imam Nawawi? Fa inna man ra'a nafsahu fawqa ahad minal 'asa. Siapa yang melihat dirinya di atas orang yang berbuat maksiat. Awak lebih tinggi di atas orang berbuat maksiat. Ala ghairi wajhi syukri lillahi ta'ala faqad syuri'a fid darajatil qudb. Maka orang itu termasuk orang yang mendapatkan penyakit sombong. Apa katanya? Syukurillah. Alhamdulillah. 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 Awak masih bisa datang Jumat. Si anu tu masih duduk di kedai. Alhamdulillah. Awak masih bisa duduk di pengajian. Si anu tu masih gila dengan maksiatnya. Itu yang kita ucapkan, ternyata kita termasuk minal kibr. Kita termasuk bagian daripada orang yang sombong. Bayangkanlah. Siapa yang melihat dirinya di atas orang yang lain, minal asa, daripada maksiat, walaupun dengan jalan ia syukur kepada Allah, maka orang ini termasuk orang yang mencapai derajat sombong. Alhamdulillah, awak lai setiap hari bisa datang ke masjid. Si anu tu tak ada datang ke masjid. Alhamdulillah, awak jago subuh bisa langsung ke masjid. Si anu tu entah jam berapa jagonya. Walaupun dengan kalimat syukur kepada Allah, alhamdulillah, tapi diri kita merasa suci dibandingkan orang yang sedang lalai kepada Allah, itu pun dianggap dengan takabur. Sombong ini. Siapa yang tak ada macam tu? Awak pasti macam tu saudara. Jadi awak kata masuk orang sombong. Waqad ajma'al arifun, dan sungguh telah sepakat, telah berijma' oleh orang-orang arifin, orang-orang yang dekat dengan Allah, anna man indahu syai'un minal kibri, orang yang ada sesuatu di dalam dadanya sombong, la yasihu lahu mudawamatan ala dukhuli hadratillah, maka orang itu takkan bisa masuk dia kepada haribaan Allah. Takkan mungkin dapat dia redha daripada Allah. Takkan mungkin dapat dia kasih sayang daripada Allah kalau orang tu masih ada sombong di dalam dadanya. Walau Abdullah Ta'ala fi zahir, walaupun secara zahir dia ini hamba Allah yang taat. Nampak dia pakai sorban, nampak dia pakai gamis, nampak dia pakai ridak selendang, nampak dia memegang tasbih, mulutnya qomat kamit dengan zikir, dan ternyata di dalam dadanya ada sombong, la mudkhulu hadratillah, maka dia takkan bisa mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Ingat itu, sombong itu Allah marah betul. Allah tak suka kita sombong. Ya'lam annal insanu la yasta'zim nafsahu illa wa huwa yataqid anna laha sifatun min sifatil kamal. Ketahuilah, kata Imam Nawawi, bahawa sesungguhnya manusia tidak akan memuliakan ia akan dirinya sendiri kecuali dia meyakini bahawa dia lebih mulia daripada orang lain. Kita ni menganggap diri kita ni sempurna, makanya kita enak sombong kita. Kita harta punya, ilmu punya, jiwa masih muda, sombong datang. Oh, alhamdulillah kita masih di waktu muda kita masih dapat ke masjid. Kita di waktu muda masih bisa duduk di majlis ilmu, alhamdulillah. Itu sianu-sianu tu waktu mudanya tu jahiliyah. Datang ke diskotik, datang tempat maksiat. Mengucapkan kalimat itu tu, itu bagian daripada suatu kesombongan. Fal asbabul kibri sab'atun. Maka bermula sebab-sebab sombong itu ada 7. Asbab seseorang tu sombong, seseorang tu disebut dia sombong, ada 7 penyebabnya. Mana dia? Pertama, al-awwalu al-ilm. Penyebab sombong yang pertama adalah ilmu. Ilmu penyebab sombong pertama. Maka ketika seseorang seorang diberikan ilmu, dia kebiasaannya dia selalu sombong.
Maka iblis dicoba untuk diberikan ilmu kepada iblis. Dengan ilmunya dia beribadah dan ternyata iblis sombong. Apa kata Nabi SAW? Afatul ilmal khuyala. Penyakit ilmu itu adalah sombong, angkuh. Maka ilmu takkan bisa masuk ke dalam dada orang yang sombong. Ini saya membuktikan ini. Seperti yang saya kisahkan kemarin ini. Ada senior-senior kita yang lama kuliah di Al-Azhar, bertahun-tahun masih tingkat 1. Kenapa? Karena sombong, menyepelekan. Saya kitab ini biasa saya ajar. Di Indonesia saya sudah ngajar kitab ini. Di sini saya belajar lagi. Malaslah, saya tidur-tidur saja, kata dia. Sombong. Allah takkan berikan ilmu kepada orang yang sombong. Maka kata Nabi SAW, afatul ilmil khuyala. Penyakit ilmu itu adalah sombong. Dan ilmu tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sombong. Maka hati-hati kita. Yang berilmu, yang punya ilmu, jangan sampai sombong. Ingat, al-ilmu minallah. Ilmu itu daripada Allah. Allah yang mentakdirkan, Allah yang memberikan ilmu kepada kita. Apa hakikat daripada ilmu? Wal ilmul haqiqi. Hakikatnya ilmu itu huwallazi ya'riful insanu bihi nafsahu. Bihi nafsahu. Seseorang yang mengenal dia akan dirinya sendiri dan mengenal dia akan Tuhannya, maka itulah hakikat daripada ilmu. Jadi ilmu itu yang sebenar ilmu itu yang dia kenal dengan dirinya sendiri, kemudian dia kenal dengan Tuhannya. Itulah ilmu yang hakikat. Jadi kalau kita sudah tahu dengan diri kita, kita takkan sombong. Kalau kita sudah tahu dengan siapa diri kita, takkan sombong kita. Kita ni hamba Allah, diciptakan dari yang hina, cairan yang hina, keluar dari tempat yang hina, akan dikuburkan pula di tempat yang paling dasar yang biasa dipinjak oleh orang, tanah. Apa yang harus kita sombongkan hidup di dunia? Maka ilmu hakikat adalah alladzi ya'riful insanu bihi nafsi. Orang yang dia kenal dengan dirinya dan kenal dia dengan Tuhannya, maka orang itu sudah mencapai makam ilmu hakikat dunia. Wa hujjatullah 'alal ulama, dan inilah nanti pertanyaan-pertanyaan Allah terhadap ulama, apakah ia sombong dengan ilmunya atau tidak, maka itulah ujian yang terberat daripada para ulama. Maka hati-hati, kita banyak dengan ilmu kita sombong. Kita tak mau bergaul dengan orang kalau orang tadi tak orang alim, kalau dia tak berilmu tak mau bergaul, itu tak boleh. Itu levelnya level apa aja lah. Kita ni level-level alim, tak boleh. Sombong namanya. Yang kedua, asbab daripada sombong. Wal ibadah, al-amalu wal ibadatu. Al-amalu wal ibadah. Sebab yang kedua itu amal dan ibadah. Orang banyak sombong karena amal. Orang banyak sombong karena ibadah. Maka disebutkan oleh Imam Nawawi, fal ulama'i wal ubbad fi afatil kibr ala thalathati darajat. Bahawa sesungguhnya ulama dan orang-orang saleh, orang-orang abid, orang-orang yang suka beribadah, itu mereka dapat penyakit sombong. Berapa? 3 tingkatan sombongnya ulama dengan orang-orang ahli ibadah. Tingkatan pertama, sombong yang mustaqir, sombong yang tetap. Senantiasa sombong itu ada di dada ulama dan di dalam dada orang yang ahli ibadah. Apa itu? Qalbahu yara nafsahu khairan min ghairih. Bahawa dirinya melihat dan memandang bahawa dirinya itu lebih baik daripada orang-orang yang lain. Dia memandang dirinya lebih ancak pada orang, memandang dirinya lebih alim daripada orang, memandang dirinya lebih taat daripada orang, maka dia terkena penyakit mustaqir namanya. Sombong yang selalu tetap. Ini banyak ulama seperti ini. Na'udzubillah. Yang kedua, darajat yang kedua, ayyadhhar dzalika ala af'alih. Ulama dan hamba tadi menampakkan di dalam aktivitasnya, menampakkan di dalam tingkah lakunya bahawa dia adalah orang yang sombong. Seperti apa? Kata Imam An-Nawawi, bitarfa'u fil majalis wa taqadduman 'alal aqran. Ketika duduk di pengajian nak duduk bagian depan,
Dia orang alim takkan mungkin duduk di belakang. Dia orang alim mesti di depan. Kalau dia di belakang, biarlah dia tak masuk ke pengajian. Sombong namanya. Angkuh namanya. Au taqaddumul aqran, atau didahulukan oleh kawan-kawannya. Ketika ada rapat, mestinya kawan-kawan hendaknya minta pendapat kepada dia. Kalau seandainya tak minta pendapat kepada dia, maka dia tak mau lagi untuk datang rapat. Ini apa namanya ini? Sombong. Tapi itu kelas sombongnya tingkat tinggi ulama dengan orang-orang ahli ibadah. Tapi kalau ada pula orang awam yang sombongnya macam itu nak tentu diuntuang namanya. Ini orang awam, tak orang alim. Nak cakap ini aja didengar ketika rapat. Kalau tak didengar ucapan usulan dia dalam rapat, nak didengar kata dia dalam rapat, hanya merajuk, nak nyonya lah dah. Nak nyonya ikut rapat lagi, bubar rapat. Dia pergi, dibuat di belakang, dijelek-jelekkannya orang. Ini apa namanya ini? Orang tak sadar diuntuang namanya. Itu sebenarnya keangkuhannya orang alim, keangkuhannya para ulama, keangkuhannya para ahli ibadah. Kata Imam Nawawi, dia ingin duduk di depan. Pas dia masuk, hendaknya orang-orang berdiri memuliakannya. Orang-orang hendaknya mencium tangannya. Kalau tak ada orang mencium tangannya, dia tak besok tak mau lagi datang ke majlis itu. Hendaknya orang-orang mendahulukannya ketika rapat. Kalau ada rapat-rapat, minta pendapat inyo. Orang yang seperti ini orang yang sombong. Tapi sombong ini adalah sombong kelasnya ulama dengan orang-orang ahli ibadah. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini kacau ni. Betapa banyak orang alim yang kena penyakit ini. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada penyakit ini. Banyak. Kita biasa pengajian tetap di masjid itu, di hari itu. Tahu-tahu datang aja orang yang menggantikan kita. Menggantikan itu pun diminta oleh pengurus masjid karena ada tabligh akbar. Langsung merajuk. Saya tak mau isi pengajian di situ lagi. Kenapa Pak? Kenapa Ustaz nak ngisi pengajian di situ? Anda pengurusnya tidak fair dah. Kenapa? Masa di jadual tetap gitu dibuatnya tabligh akbar gitu. Tak apalah, salah masjid-masjid orang. Itu sombong kita namanya itu. Ketika ada tamu yang datang, kita pas pula sedang ada di majlis. Kita yang orang alim ni harusnya legowo lah sedikit. Itu ada tamu tu dari luar. Jarang-jarang dia datang ke Riau. Dipersilakan dia di majlis kita. Silakan Tuan beri nasihat kepada kami, kepada jemaah kami. Gitu. Ini nak mau pula kita. Hendaknya kau majlis kau, jemaah kau. Jangan. Sombong. Banyak orang-orang alim. Katanya, banyak orang-orang alim yang terbibit dalam penyakit sombong. Kemudian darajat yang ketiga, orang abid, orang ahli ibadah dan ulama tadi kena penyakit sombong, ayyudharal kibra ala lisanih, bahawa dia bahawa dinampakkanlah kesombongan itu ala lisanihi, dengan daripada lidahnya. Jadi nampak di lidahnya. Saya pernah berguru kepada Syekh fulan. Jadi saya ni, sanad saya ni lebih tinggi daripada sanad si anu. Ni tak boleh. Ini termasuk sombong ini. Atau si anu tu belum apa-apanya dengan saya. Saya ni doktor ni. Si anu tu cuma seagih. Sombong orang yang seperti ini. Itu kebanyakan kesombongan itu dari mulutnya orang-orang alim. Na'udzubillah. Kebahaya. Jadi jangan kira orang alim tak ada sombong. Ada. Jangan kira orang ahli ibadah tak ada sombong. Ada. Ni dia kata Imam Nawawi. Dia sombong darjat pertama itu selalu sombong tu ada di dalam hatinya bahwa dia lebih baik daripada orang. Kedua, bahwa dia nampakkan dengan perbuatannya dia sombong. Ingin duduk di depan. Kalau berbicara ingin didahulukan. Ketika rapat minta pendapat ke dia dan dia ingin memutuskan. Ni daripada sombong yang dinampakkan dengan af'al. Ada sombong dinampakkan dengan lisan, lidah. Kalau nak berbicara selalu meninggi. Syekh ini, kitab itu saya sudah khatam itu kitab itu. Saya hafal kitab yang dibaca fulan itu di depan orang ramai, tapi itu bagian daripada suatu kesombongan. Na'udzubillah. Penyebab sombong yang ketiga, an-nasab,
nasab keturunan. Falladhi lahu nasabus syarif. Ini kebanyakan juga melanda orang-orang yang memiliki nasab keturunan mulia seperti habaib, habib, sayyid, syarif, sayyidah, sayyid, tengku, apa lagi? Raja. Hati-hati kata Imam Nawawi. Disitulah banyak orang ini terjebak dalam masalah sombong. Sombong apa? Sombong nasab. Saya ni keturunan habaib ini, kalau macam-macam. Saya ni keturunan tengku ni. Saya ni keturunan raja ni. Saya ni keturunan sayyid ni. Hati-hati. Maka di sini disebutkan yang membedakan manusia mulia di sisi Allah laisa nasaban. Tidaklah nasab, akan tetapi yang memuliakan, yang membedakan manusia di sisi Allah adalah amalnya. Amal manusia, ketika amalnya mulia, maka dia mulia. Ketika amalnya hina, maka dia menjadi hina. Yang keempat, asbab seseorang itu sombong adalah jamal, ganteng, gagah, jamilah, cantik. Hati-hati. Maka kalau menengok dari riwayat, menengok ibarah itu lebih ancak awak nak ganteng lagi. Kenapa? Kalau ganteng ku berat bisa ria kita. Apalagi kalau duduk di dekat kawan, alah kulit kawan ku hitam ke sedonyo, hidung pesek pula lah. Awak hidung awak mancung, kulit awak lemak cilak ke tak? Tentu di dalam hati awak mandang awak ke kawan, mandang ke kawan, mandang. Tu kecil hati awak, di antara kawanan banyak ku denam paling gagah katanya. Hati-hati itu, bahaya itu. Kecantikan, ketampanan itu bahaya. Bahaya sekali. Maka Nabi Yusuf ketika itu sempat, Nabi Yusuf itu berbicara dengan dirinya. Kenapa aku Allah takdirkan dengan seganteng ini? Pernah ketika itu Nabi Yusuf ketika itu. Sehingga ada yang dalam riwayat itu ditegur Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan mengucapkan itu, ternyata Nabi Yusuf itu bagian daripada sombong rupanya. Apalagi kita yang lama-lama di kaca, lama di cermin, lama di kaca, tengok diri. Alhamdulillah ganteng, gagah gitu. Hati-hati itu. Jamal. Tapi Imam Nawawi mengatakan di sini apa katanya? Wa aktsara ma yajri bainan nisa. Ini banyak berlaku kepada perempuan. Makanya perempuan tu banyak, kalau perempuan tu lah memuji dirinya, memang handsome, memang hancak dan gogo. Kan keciknya umpama kan, padusi tu itulah sombongnya namanya. Khairul dari tadi lah sibuk je mau tak atik. Nak habis pula lagi. Kenapa nak keluar suaranya? Udah jangan pakai lagi. Jual aja besok lagi. Tiap mengaji nak habis waktu lagi, masang. Mana? Jual. Beli yang baru. Wa illam yakun nafsahu kama. Jadi yang kelima, yang keempat baru jamal. Gagah, ganteng, hati-hati itu, cantik. Bisa daripada membuat kita daripada sombong. Tapi Imam Nawawi tahu betul dia, kebanyakan ini berlaku pada perempuan katanya. Jadi perempuan itu memang banyak yang sombong dengan kecantikannya, banyak yang angkuh dengan kecantikannya. Apalagi kalau nyetantu puluhnya ancak, itu tak ada lah tu. Kalau berjalan di muka laki-laki pas jadi itik pulang potang. Itik pulang petang, ada orang tu kan mengingat-ingat jalan-jalan. Kalau sadar dirinya ancak. Kebanyakan berlaku pada perempuan kata Imam Nawawi. Yang kelima, asbab seseorang itu sombong al-mal. Mal, harta. Harta. Kata Imam Nawawi, wa dzalika yajri bainal muluk. Ini banyak berlaku para raja dan orang-orang bangsawan. Dan di antara tujar, orang-orang kaya lah, yang selalu mempamer-pamerkan hartanya. Setiap sebantau di halaman Facebooknya, foto jo rumahnya, foto jo kebun sawitnya,
Nya foto jual apa lagi? Mobilnya. Di foto pula lagi. Ya banyaklah. Segala macam hartanya dia foto, dia masukkan ke Facebook, dia masukkan ke WhatsApp. Itu termasuk asbab daripada seorang menjadi takabur sombong. Yang keenam, quwwah. Kuat, kekuatan. Maka ini biasanya adalah orang-orang muda, anak-anak muda. Nengok apa-apa togak lah payah, apa-apa togak dapat tadi. Kalau apa dia nak ingin berdiri dengan dua tangannya. Anak muda tadi, mak muda itu orang tua tu kan payahnya togak kata dia. Lemah dia kan. Itu bagian dari kesombongan. Jadi kekuatannya yang banyak sombong adalah orang-orang anak-anak muda. Yang ketujuh, yang terakhir, penyebab banyak sombong adalah al-itba' wa talamidha wal aqarib. Orang-orang yang banyak pengikut. Dia orang-orang sebagai apa biasanya tu? Public figure. Banyak banyak pengikutnya. Itu biasanya orang tu biasa termasuk bagian daripada kesombongan. Wa talamizat, guru-guru yang banyak memiliki murid sehingga dia mengatakan al-ulama fi makatharatil mustafidin faqulu man huwa ni'mah. Jadi kata dia, aku ni banyak murid yang mengaji dengan aku. Kalau aku duduk, murid akan datang ratusan ribuan kepada aku. Itu tu adalah penyakit asbab daripada orang-orang yang melakukan suatu kesombongan. Maka hati-hati kita ini. Maka orang alim dia sombong dengan ilmu, amal dan ibadahnya. Orang kaya sombong dengan hartanya. Bangsawan sombong dengan nasab keturunannya. Anak muda sombong dengan kekuatannya. Dan orang-orang yang banyak pengikut akan sombong dengan ikutan atau kemegahan yang ia miliki. Maka hati-hati, 7 inilah bagian daripada asbab seseorang itu sombong. Wal akhbaru fil hasad wal kibri wal riya. Dan hadis tentang hasad, tentang sombong, tentang riya, tentang ujub itu banyak, kata Imam Ghazali. Fayakfika fiha, maka cukuplah dengan hadis yang satu ini saja. Jami'. Jami' ini maksudnya sudah terkumpul. Sudah terkumpul dalam satu hadis ini makna hasad, makna sombong, makna riya, makna ujub. Mana dia? Faqad ruya Abdullah ibni Mubarak, hadis daripada Abdullah ibni Mubarak dengan isnadnya an rajulin daripada seorang laki-laki yang bernama Khalid ibni Ma'dan. Annahu, Khalid bin Ma'dan berkata kepada Mu'az bin Jabal. Apa kata dia ke Mu'az bin Jabal? Ya Mu'az, haddatsani hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'az, tolong ceritakan kepada aku satu hadis saja yang engkau pernah dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fabaqiya Mu'az. Mendengar pertanyaan Khalid bin Ma'dan tadi, Mu'az menangis. Hatta dhanantu annahu la yaskut. Aku menyangka bahwa Mu'az ini tidak diam. Kemudian dia diam. Ketika dia diam, kemudian Mu'az ini berkata, apa kata Mu'az? Wa ashwaquhu ila Rasulillah. Aku sangat merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin berjumpa dengan Rasulullah, kata Mu'az. Qala, kemudian Mu'az melanjutkan ucapannya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi berkata. Apa kata Nabi? Nabi berkata kepadaku, kata Mu'az, ya Mu'az, inni muhaddithuka bihadithin. Aku akan bercerita kepada engkau dengan satu ucapan, dengan satu hadis. In anta hafaztahu naf'aka indallah. Kalau engkau menghafal satu hadis ini, maka engkau mendapatkan manfaat daripada Allah.
Daripada Allah maksudnya fi daraini, di dunia dan di akhirat. Wa in anta daya'tahu, dan jika engkau menyia-nyiakan hadis ini, tidak engkau hafal, in qata'a hajataka indallah, maka terputus pula lah hajat engkau kepada Allah sampai hari kiamat ya Muaz. Kemudian Nabi lanjutkan, ya Muaz, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bunyi hadisnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Muaz. Khalaqtani min narin. Mana ni? Ya Muaz, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala khalaqa sab'atal amlak, telah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah ciptakan langit bumi, Allah ciptakan 7 orang malaikat. Faja'ali kulli sama, aku jadikan malaikat ini di setiap langit yang 7 itu 1 orang malaikat dengan menjaga 1 pintu. Makanya belum ada sejarah orang yang sampai ke langit kecuali cuma Nabi Muhammad. Maka dengan ilmu apa namanya, ilmu astronom namanya sekarang itu, ada orang sampai ke bulan, ada orang sampai ke planet. Sekarang bulan tu dalam langit, dia tu di luar langit. Kalau dia dalam langit berarti dia melewati pintu dia. Berarti dia melewati pintu dan dia berjumpa dengan para malaikat. Banyak hadis. Baik hadis tentang Isra Mi'raj, setiap langit ada pintu, setiap pintu ada penjaga. Hadis ini begitu juga. Setiap pintu, setiap langit ada pintu, setiap pintu ada malaikat yang menjaganya. Malakan bawaba 'alaiha fatas'ida hafizatun bi'amal al-'abdi bidhin yusbih. Malaikat ini selalu menjaga amalan seorang hamba. Yang beramal di waktu subuh dia jaga sampai nanti waktu sore. Orang yang beramal di waktu sore dijaga oleh malaikat ini sampai waktu subuh. Lahu nur kanur syams, baginya seperti cahayanya matahari. Hatta iza sa'adat bihi ila sama'id dunya, sampai naik amalan itu ke atas dunia, amalan itu terus dijaga oleh malaikat. Wa kasarat, dan banyak amalan itu. Fa yaqulul malaikatul muwakkil biha lil hifzah. Kemudian ada orang yang beramal dengan amalan yang bagus sekali, yang baik sekali amalannya. Kemudian diangkat amalannya itu ke atas langit. Wa adribu bihadzal amal, kemudian malaikat berkata, apa kata malaikat? Lemparkan amalannya itu ke wajahnya. Lemparkan amalan itu ke wajahnya. Kata malaikat, sahibu wa ana sahibul ghibatin amarani rabbi alla ad'u amalan man igtaban nas. Jadi kata malaikat, saya diperintahkan oleh Allah untuk menjaga amalannya, tapi karena dia melakukan ghibah, amarani rabbi alla ad'u amalan man igtaban nas, aku pun diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengangkat, membawa amalan orang yang mencaci manusia. Yujawizuni ila ghairi qala thumma ta'ti hadara bi'amalin salih min amalil amdi lahu nur. Itu pertama. Jadi hadis ini panjang sekali. Ada orang yang beramal banyak amalannya. Ketika amalan itu dijaga oleh malaikat sampai ke atas langit, belum sampai lagi ke atas langit, malaikat suruh berhenti. Amalan itu lemparkan ke wajah dia balik. Lemparkan ke wajah orang yang mengamalkannya. Kenapa? Karena dia pernah menghina manusia ketika dia hidup di dunia. Ketika dia di dunia, dia menghina manusia. Ketika dia di dunia, dia mencaci maki manusia. Lemparkan ke dia. Akhirnya amalan tadi tak jadi naik ke atas. Hati-hati kita. Jangan sampai menghibah muka aib orang. Kemudian, ada orang dengan melakukan amalan saleh. Seperti cahaya. Amalannya banyak sekali. Sampailah ke langit yang kedua. Fayaqulu lahum malaikah al-muwakkil bihaqifu. Kata malaikat, tunggu. Berhenti dulu, kata malaikat. Wadribu bihadzal amali wajih. Lemparkan lagi amal itu ke wajah orangnya. Arada bi'amalil ardid dunya, karena dia beramal karena ingin mendapatkan dunia. Ana malikul fakhran
bahawa aku adalah malaikat yang ditugaskan untuk menjaga amalan tadi, tapi karena dia sombong, aku diperintahkan Allah untuk tidak menaikkan amalannya. Jadi hadis ni panjang sekali. Ada lagi orang yang sedang beramal soleh, seperti cahaya tadi juga, tapi amalan dia sedekah, wassalah dan salat, wassiyam dan siam. Qad a'jabal hafadhah fayajawidhu bihi ila sama'i salisa fayaqulu lahum malaik al-muwakkil biha qifu. Berhenti lagi. Wadribu bihadzal amal wajh sahibi, lemparkan lagi kepadanya. Ana malikul kibri, saya adalah malaikat yang diutus untuk menjaga amalannya. Karena dia sombong, amarani rabbi alla ad'u amalahu, aku tidak dibolehkan untuk membawa amalnya karena dia sombong dan takabur di sisi manusia. Ini hadis ni panjang dan banyak sekali, sampai tentang salat, puasa, haji, begitu juga. Tapi tetap umrah dia lakukan, tapi karena dia ujub, sombong, maka tetap dilemparkan kembali kepada dirinya. Maka oleh karena itu kesimpulannya, janganlah kita sombong, jangan kita ujub, jangan kita riya, dan janganlah kita membuka daripada aib orang. Ini panjang nih hadis ni sampai ke langit yang kelima, kepada langit yang ke 6 nanti lagi. InsyaAllah di pekan yang akan datang akan kita sambung. Hadza wabillahi at-taufiq. Ada pertanyaan silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah payahnya. Bagaimana kita ibadah agar jangan kita memikirkan orang lain. Awak kecil mengaji aja yang pandai, mempraktekkan itu berat kan. Sama aja nyambung itu ya. Kita makam belajar. Makam kita makam belajar. Kalau makamnya orang beramal itu orang-orang sufi yang tingkat tinggi. Orang-orang sufi yang memang kehidupan dia tidak ada lagi untuk dunia. Kita mesti dunia, auto nak yang ancak. Pakaian ingin yang bagus. Parfum ingin yang paling wangi. Itu tanda cinta dunia. Mungkinkah kita akan terbebas daripada riya? Berat. Tapi setidaknya ketika riya itu muncul ada, kita cepat melawan dan kita sudah tahu kita kenali penyakit riya itu. Pokoknya ada saja merasa diri kita ingin dipuji orang, riya. Ingin dimuliakan orang, riya. Ingin disebut orang, riya. Kita sudah tahu ciri-ciri itu, maka cepat kita basmi. Enggak, saya tidak riya. Lillahi ta'ala. Begitu caranya. Itu cara-cara tingkat ibtidai kita. Kita ni anak-anak MDA lah kalau dalam bab riya. Yang sudah bisa sampai kepada tahapan menjaga riya. Itu memang orang-orang yang sibuk dalam dunia suluknya. Dan itu tidak orang-orang muda. Anak-anak muda biasanya kebanyakan kita terbibit dalam masalah riya. Biasanya orang-orang kamati lah itu nak ada riya lah tu. Tak ada riyanya lah. Parfumnya lah bau balsam, lah bau minyak cap kapak nah, itu parfumnya. Pakaiannya nak bergosok, nak indak, tetap dia dipakai dia. Kadang ya, pokoknya orang yang tidak lagi memikirkan dunia lah. Kita masih memikirkan dunia, makan aja nak lomak. Nah, itu tanda yang kita ni susah ni. Tapi tidak apa-apa karena kita masih tahap makamnya belajar. Ada masanya nanti kita tahap makamnya orang yang beramal. InsyaAllah. Ada nanti. Jadi belajar, setelah belajar baru kita beramal. Ada masanya nanti insyaAllah. Ada yang lain? Sikit lagi. PPKM tak ada lah kan? Nah, ada. Kalau nak ada itulah mantap. Tak bisa sombong sok dia. Jangan sombong juga kita lagi. Menganggap diri kita lebih elok daripada orang lain. Sedikit lagi selesai kita kitab Bidayatul Hidayah ini. Khatam.
Sekarang Safar, belum? Masih Muharram, Safar, Rabiul Awal. Terkejar tak Rabiul Awal khatam? Kalau Rabiul Awal terkejar khatam, kita bawa masyaikh kita dari, ya kalau bisa Syainuddin kita bawa. Kalau enggak, Ki Ahmad Busiri Ki Ahmad Busiri kita bawa. Ini terkejar ini insyaAllah. Terkejar insyaAllah di Rabiul Awal, di Maulid Nabi insyaAllah terkejar. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Demikian, mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.